Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Pada hari ini saya Pipit Damayanti sebagai moderator, dan di samping saya sudah ada guru BK yaitu Ibu Nailin Nikmah Sarjana Psikolog dan Bapak Muhammad Paki Sarjana Pendidikan yang akan menjelaskan tentang pembekalan persiapan kerja dan rekrutmen. Langsung saja untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol yuk kepada ahlinya. Mangga Ibu dipersilakan. Sepertinya kalau untuk saya sendiri kan ini saya bahasnya tentang psikotes ya, lebih etis lagi kayaknya kalau kita bahas tentang pembekalan kerja terlebih dahulu. Jadi saya serahkan ke Pak Haki. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin di sini anak-anak saya pribadi akan sharing tentang bagaimana pembekalan persiapan kerja kalian setelah lulus di SMK ini. Nah, mungkin yang pertama, persiapan apa saja sih yang harus dilakukan di era sekarang yang di dalam kalian nanti mencari kerja? Yang pertama, itu bisa mengembangkan kreativitas. Jadi setiap diri kalian harus mempunyai suatu kreativitas yang berbeda. Yang kedua, terus berinovasi. Ya. Yang ketiga, lakukan kolaborasi atau kerjasama dengan tim. Keempat, terapkan pola pikir atau mempunyai mindset yang lebih dari yang lain. Ya, terus selanjutnya mungkin ada yang persiapan yang lain seperti persiapan penampilan atau fisik, yaitu bagaimana sih dan apa saja sih yang harus harus disampaikan atau harus disiapkan gitu. Yang pertama mungkin dari penampilan fisik itu satu, mulai dari cowok, rambut juga harus rapi. Intinya tidak boleh dikucir, apa namanya apa? Iya, Dikepang. Nah, intinya harus rapi, bersih, dan kelihatannya dipandangnya enak gitu. Ya, terus tidak boleh bertato. Pasti di perusahaan lain pasti tidak ada dan bahkan tidak akan menerima siapapun orangnya yang mempunyai tato. Ya, meskipun tatonya sedikit itu tidak boleh, kecuali tanda lahir. Boleh, karena itu dari pencipta kita. Terus yang kedua, yang selanjutnya aksesoris. Nah, untuk aksesoris ini mungkin tidak berlebihan lah. Ya, semacam yang kalau misalkan paling yang boleh itu jam tangan. Kayak punya Bu Nailin ini bisa gitu. Terus cara pakaiannya itu harus rapi, bersih, terutama harus wangi dong. Masa yang lama kerja nggak wangi? Oke. Terus sepatu juga harus disesuaikan waktunya bekerja. Kalian apalagi mau melamar, sepatunya harus pakai sepatu apa? Pantofel. Oke, selanjutnya. Nah, kita mungkin pernah belajar dan kita pernah sharing tentang yang namanya tuh 5S. Masih ingat anak-anak? Yang ketiga 5S. Terus yang keempat harus jujur, sabar. Selanjutnya harus bisa bersosialisasi dengan sesama. Selanjutnya ada persiapan dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan. Yang pertama itu ada KTP, atau bila belum punya pakai surat keterangan. Terus ada SKL, surat keterangan lulus atau ijazah. Terus foto 4x6 terbaru. Selanjutnya SKCK, surat keterangan kepolisian, kartu kuning, sama terakhir fotokopi piagam atau sertifikat yang ada. Mungkin itu dari Bapak, kurang lebihnya bisa kita bahas di sini nanti. Silakan Bu Nailin akan menjelaskan tentang bagaimana sih apa saja yang harus disiapkan di rekrutmen ini. Terima kasih Pak Fakih. Biasanya kalau untuk rekrutmen itu kan prosesnya kan banyak ya. Yang pertama itu adalah tes administrasi. Tes administrasi itu meliputi kalian misalkan dibutuhkan untuk teknisi. Nah, teknisi berarti syaratnya apa? Otomatis kalian lulusan dari teknik komputer jaringan. Berarti yang pertama adalah dilihat dulu nih ijazahnya. Kalau ada loker dilihat dulu kan posisinya apa, ijazahnya apa. Nah, itu untuk syarat administrasi.
Selebihnya udah dijelaskan sama Pak Fakih tadi. Kemudian ada tes fisik. Tes fisik seperti penampilan dan lain-lain. Baru setelah tes fisik nanti akan ada yang namanya psikotes. Nah, psikotes ini itu sangat-sangat berpengaruh banget. Kalau misalkan kalian sampai hasil psikotesnya ini memang tidak sesuai untuk posisi tersebut, otomatis biasanya langsung tidak akan lolos gitu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa aja sih yang biasanya keluar gitu. Psikotesnya tuh apa aja sih yang biasanya di perusahaan-perusahaan itu pakai gitu. Langsung aja. Yang pertama adalah ada yang namanya tes DAM atau gambar manusia. Biasanya nanti HRD-nya memberikan instruksi seperti ini. Silakan gambarlah manusia. Gambarlah manusia seluruh tubuh ya di kertas selembar ini. Biasanya kertasnya itu adalah kertas HVS A4. Nah, saran ibu adalah kalian nanti gambarnya tuh posisinya di tengah. Karena itu akan mempengaruhi kalian. Karena setiap gambar itu punya manifestasi yang berbeda-beda. Kayak misalkan di pinggir artinya apa, terus gambarnya itu harus proporsional. Jangan sampai kalian ketika gambar manusia, kalian gambarnya tuh kecil banget. Atau ketika gambar manusia, kalian nih kan otomatis kan pakai baju ya. Nah, di bajunya itu jangan sampai ada banyak manik-maniknya. Entah itu kancing, entah itu variasi apa segala macam, atau gambar bajunya rame banget, karena itu akan menunjukkan sikap kalian seperti apa. Nah, ibu kasih clue aja. Biasanya kalau misalkan dia yang gambar manusianya banyak manik-manik atau banyak kancing kayak gitu, biasanya dia menunjukkan adalah dia anak yang childish atau tidak bisa mandiri. Nah, seperti itu untuk gambaran manusia. Dan jangan lupa gambar manusianya juga jangan terlihat seperti gini. Misal kalian mau daftar TNI nih, misal, terus disuruh gambar manusia. Gambar manusianya kepalanya tuh dibikin seperti anak pang. Nah, itu adalah hal yang fatal. Karena apa? Nanti tidak mencerminkan kalau kalian itu adalah orang yang disiplin dan rapi. Sedangkan di bagian itu kalian dibutuhkan untuk orang yang disiplin dan rapi. Seperti itu. Itu untuk gambar manusia. Selanjutnya adalah gambar pohon. Biasanya instruksinya adalah silakan kalian gambar pohon yang berkambium atau berbatang kayu, kecuali pohon rindu, pohon pinus, pohon bambu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nanti gambar pohon, kalau untuk gambar pohon beringin itu sepertinya masih bisa. Intinya pohon yang berkambium ya, jadi yang berbatang kayu. Nah, setelah itu kalian silakan gambar di situ, karena gambar pohon tuh ada maknanya lagi. Dimulai dari mana nih kalian ngegambar? Jadi yang dilihat itu bukan bagus tidaknya gambar, tapi goresan kalian. Nah, ketika hal yang fatal lagi adalah pengalaman ibu ketika ngetes orang itu gini, dia itu ngegambar pohon tetapi banyak hapusan. Ya, jadi banyak hapusannya. Dia mungkin mau gambar batang nih, dihapus lagi. Itu akan jadi hal yang fatal. Kalau misalkan banyak hapusan di situ, berarti menandakan kalau kalian memiliki keraguan yang tinggi. Jadi gimana dong? Perusahaan nggak mau dong ngambil resiko dia daftar ke perusahaan, dia tipe orang yang ragu-ragu atau bisa jadi dia gampang terpengaruh. Nggak mau dong. Nah, itu pohon ya. Itu tes yang gambar pohon. Kemudian ada yang namanya tes HTP grafis. HTP itu singkatan dari host 3%. Jadi biasanya beberapa perusahaan juga menggunakan tes HTP grafis. Jadi di situ ada tes gambar rumah, gambar manusia, dan gambar pohon. Host 3% ya. Dan biasanya di situ nanti akan kelihatan manifestasi kalian. Kalian lebih condong ke ibu atau ke ayah. Biasanya kalau misalkan rumahnya ada pagarnya, menandakan apa nih? Oh, ini menandakan orangnya itu selalu waspada, menandakan orangnya itu selalu disiplin dan lain-lain. Makanya banyak sekali yang menggambar rumahnya itu ada yang dipagari dan lain-lain. Gitu. Nah, nanti dilihat lagi gambar manusianya di situ lebih dekat kemana? Lebih dekat ke pohon atau ke rumah? Kalau lebih dekat ke pohon berarti dia biasanya cenderung lebih dekat dengan ibunya. Kalau lebih dekat ke rumah biasanya dia cenderung lebih dekat dengan ayahnya. Nanti di situ kelihatan kayak gitu.
Nah, yang paling sering muncul lagi adalah tes Kraepelin atau tes koran. Bisa Kraepelin, bisa Pauli. Di situ ada deret angka banyak ya. Dari deret angka banyak itu nanti cara penghitungannya adalah ditambahkan. Kayak misalkan begini ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi terus, dan itu dikasih waktu selama 30 menit. Bukan, Ya, 30 detik. 30 detik. Nanti setiap 15 detiknya itu kan nanti diganti ya. Maksudnya diganti itu ada stop, ganti lagi kayak gitu. Baris keduanya. Nah, begitu. Nanti dilihat dari situ. Ini anak fungsinya adalah tes Kraepelin atau tes Pauli atau tes rekening koran seperti ini adalah untuk mengetahui seberapa telitikah kalian dalam bekerja, yang pertama. Yang kedua, seberapa ini ya cermat atau seberapa telaten kalian nanti, dan seberapa sabar nanti. Dari situ nanti akan kelihatan ketika HRD-nya ini ya menganalisa ya, oh ini anak kayaknya ini deh kurang teliti deh, soalnya di sini juga, dari sini juga udah kelihatan. Masa dari pengerjaan baris pertama dia bisa loncat ke baris ketiga, baris keduanya dia nggak isi. Terus dia kelihatannya asal aja ini ngisinya, padahal jelas-jelas instruksinya adalah angka yang pertama ditambahkan angka yang kedua gitu. Kan ada tuh yang ngitungnya asal aja, yang penting cepet kan ada. Ini biasanya bentuknya seperti koran gede. Iya, biasanya Dua bentuknya lembar. seperti koran 2 lembar. Nanti kalian mengerjakannya per lajur, per baris. Nanti instruksinya adalah silakan kerjakan masing-masing waktunya sekian. Nanti dijelaskan sendiri ketika kalian psikotes. Nanti ketika misalkan testernya suruh pindah ya, berarti kalian harus pindah ke baris selanjutnya gitu. Nanti biasanya silakan garis bawahi, misalkan garis stop garis. Nah dari situ nanti akan kelihatan tuh grafiknya. Oh ini anak kira-kira grafiknya rancu nih. Masa habis dari dia mengerjakan udah selesai, tetapi dia baris selanjutnya langsung ke down. Berarti anak ini kira-kira dia tidak bisa tuh mengatasi stres ketika bekerja. Berarti dia tidak bisa bekerja dalam tekanan. Kan ada. Biasanya syarat kerja juga begitu. Dia siap nggak nih bekerja dalam tekanan? Siap nggak kayak gitu. Next. Kemudian ada yang namanya tes warteg. Ini bukan warteg tempat makan ya, tapi ini tes warteg. Jadi ini biasanya di Alfa sering muncul. Bahkan selain di Alfa juga banyak perusahaan-perusahaan yang memang tes warteg ini sering keluar. Nah, jadi instruksinya adalah silakan gambar ya. Gambarlah sesuai keinginan kalian. Nah, silakan pilih dari 8 gambar ini, silakan pilih dan ditandai mana yang paling pertama kali kalian gambar. Misalkan kalian gambarnya ada di kotak keempat, silakan beri tanda 1 karena itu kalian pertama kali gambar. Nah dari situ nanti akan kelihatan kalian lebih dominan kemana nih. Kalau misalkan kalian dominannya misalkan ya orang-orang yang simple, biasanya gambarnya jam, 1 titik itu digambarnya jam. Terus dari situ nanti akan kelihatan kalian tuh bakatnya di mana sih, potensinya di mana. Nah, kalau misalkan orang-orang yang DKP, contohnya ya, orang-orang yang memang dia jago seni, dari titik 1 aja dia bisa ngegambar misalkan ya, gambar binatang, gambar animasi dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situ juga akan kelihatan kalian tipe orang yang kreatif atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, kalian tipe orang yang gimana ini? Bisa bekerja dengan tim enggak? Gitu. Next. Nah, kemudian ada yang namanya tes CEPIT atau Culture Intelligence ya. Jadi tes ini tuh sebenarnya banyak banget. Mungkin kalian akan nemuin. Biasanya dari panah ini kalau ke panah ini terus seperti apa? Biasanya coba kalau misalkan balok digeser, misalnya dibalik, diputar kayak gitu, nanti pilihnya gimana? Mana bentuk yang tidak sama dengan bentuk sebelum-sebelumnya gitu. Jadi psikotes itu sebenarnya banyak banget. Tipsnya adalah ketika pengerjaan psikotes, biasanya psikotes itu kalian itu diberikan waktu kan kurang lebih 1-2 jam dalam mengerjakan psikotes. Dan 1-2 jam itu kalian tidak boleh izin ke belakang. Karena semua psikotes itu berbasis waktu. Ya enggak? Contoh, gambar manusia berapa menit? 15 menit misal. Terus tes Kraepelin berapa menit gitu. Hanya misalkan 15 menit atau 1 menit atau berapa detik kayak gitu. Kan banyak ya. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan ketika kalian ingin
psikotes yang perlu dipersiapkan adalah kalian boleh ke kamar kecil terlebih dahulu. Jangan sampai pas psikotes kalian pengen ke kamar kecil gitu, karena akan menyebabkan kalian ketinggalan jauh dan tidak bisa diulang seperti itu tuh. Nah, Ya. jadi Bunda, itu dari Bunda ini ya. Berarti tipsnya gimana nih biar lebih lengkapnya agar teman-teman mungkin ya agak bisa mengerjakan psikotes. Tipsnya nih Bu. Tesnya yang lebih lengkap adalah silakan kalian pelajari bentuk-bentuk psikotes terlebih dahulu di rumah ya, sebelum kalian mengalami psikotes nantinya pas di tempat kerja. Yang pertama kalian pelajari dulu. Jadi kalau kalian sudah mempelajari, kalian udah ada tuh gambarannya. Oh nanti psikotes tuh begini ya, begini. Nah yang kedua adalah alat tulis memang kalian harus persiapkan, karena di dalam psikotes nggak boleh yang namanya minjem pensil ke teman jalan gitu, nggak boleh ya. Karena apa? Karena kalau psikotes itu tidak dilihat bagus tidaknya gambar. Kalau itu gambar tidak dilihat benar dan salahnya. Karena semua psikotes itu tujuannya untuk menggali potensi kalian. Ya, psikotes tujuannya menggali potensi kalian. Kalau misalkan nih yang dibutuhkan, contoh yang dibutuhkan adalah pramuniaga, tetapi hasil psikotesnya bisa menunjukkan kalau kalian berbakat atau tidak, berpotensi atau tidak menjadi pramuniaga. Nah, dari situ akan kelihatan. Jadi psikotes itu ibaratnya gini, kalau orang mau kerja, the right man in the right place. Orang yang tepat akan bekerja sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan potensinya. Tuh. Itu kalau psikotes. Persiapkan alat tulis kalian ketika ingin psikotes, pakai pensil cadangan dan lain-lain, pokoknya dipersiapkan. Pensil ya seperti yang sudah diberikan sebelumnya ketika materi ya, pensil siapkan 3, pulpen siapkan 3, penghapus siapkan minimal 2, karena tidak boleh meminjam ke temannya gitu. Terus nggak usah panik ketika apa, teman saya kok udah selesai ya, kok saya masih ngerjain aja ya, gimana nih gitu. Nggak usah panik, yang dilihat itu bukan bagus tidaknya gambar, bukan benar dan salahnya, karena kalian itu udah ada potensinya masing-masing. Kalau kalian nggak lolos di perusahaan itu, ya mungkin memang bukan potensi kalian untuk bekerja di situ. Mungkin potensi kalian beda lagi di perusahaan lain gitu. Yang penting kalian sudah mencoba, yang penting kalian sudah berusaha. Jadi itu ya Bu ya tipsnya ya. Nah Bu, apakah ada kesulitan untuk mengerjakan psikotes? Kesulitannya sih paling di ininya ya, instruksinya ya. Kadang-kadang anak tuh suka bingung, ini diapain ya? Contoh lah, buat yang belum pernah psikotes sama sekali, dikasih lembar kayak tes kreatif itu kan bingung dia, kok ini angka semua, jadi saya harus ngapain nih habis ini. Nah mungkin itu, jadi harus pahami betul instruksinya. Itu kesulitannya, karena psikotes atau alat tes psikologi itu sebenarnya mudah, yang penting kalian memahami instruksinya gitu. Ya. Jadi barangkali Bapak Ki. Nah, itulah penjelasan dari Bapak Muhammad Fakih SPD dan Ibu Naini Masadiana psikolog mengenai persiapan kerja dan contoh psikotes di dunia kerja. Mungkin sudah cukup ya. Oke. Sekian untuk acara hari ini. Semoga tema yang telah disampaikan oleh Ibu Naili Masadiana psikologi dan Bapak Muhammad Fakih SPD bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.